Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Begitu banyaknya nikmat Allah untuk sekalian alam semesta, khusus umat manusia. Nikmat dan rezeki diperuntukkan tidak sama sekali begitu saja, tapi semua diperadakan untuk manusia, dipergunakan dalam kemaslahatan menyembah, mengabdi kepadanya. Kesempatan yang terbaik ini, mari kita baca surah Ar-Ra'd ayat 28-29. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dan orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka mendapatkan tempat di sisi Allah, tempat kebahagiaan dan tempat yang terbaik. Kalau kita selalu bertafakkur, mengingat semua yang ada, lalu terkandung hati yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kebahagiaan dan ketentraman termasuk tempat kembali, insya Allah adalah tempat yang terbaik. Sekarang ini kita membanding sebuah peristiwa besar. Kalau menurut Allah Ta'ala itu adalah bagian terkecil di antara banyak musibah-musibah. Kalau ini wabah COVID-19, kita berpikir membanding dan tidak membanding. Kalau membanding tempat ibadah dengan tempat-tempat keramaian dan lain, itu jauh perbedaannya. Nah, sekarang kita pertama membanding perbedaannya. Di masjid itu adalah tempat yang suci, tempat yang sudah steril karena sudah disemprot, sudah dibersihkan. Kemudian masjid itu adalah tempat yang sungguh sangat bersih, didatangi oleh orang-orang bersih. Siapa penghuni masjid itu adalah orang-orang yang hatinya tenang, berniat menuju ke tempat tenang.
Karena tidak ada tempat yang paling tenang di dunia adalah selain masjid. Orang mau meragukan masjid tidak perlu. Kenapa? Karena orang yang datang ke masjid beribadah, bermohon ampun, mohon perlindungan, sholat, berzikir, bertafakur, merenungi nasib, semuanya insya Allah bisa terjawab di masjid. Karena hamba-hamba Allah yang menuju masjid, yang pertama mereka mandi, terus dia berwudu. Itu sudah kompetensi bahwa orang suci, orang bersih. Kemudian dia memakai pakaian yang bersih, bajunya bersih, celananya bersih, pakaiannya bersih. Tidak ada orang yang pakai sandal, sepatu, semua dibuka. Itu kalau mau membanding dengan masjid dan tempat keramaian lain. Kemudian di mal-mal ada dua yang datangi mal, pasar, tempat keramaian, konser dan lain sebagainya. Siapakah itu? Mungkin ada juga orang bersih, tapi terlalu banyak orang kotor karena di tempat itu kita tidak paham, beraneka macam ragam. Ya, sangat plural, beda-beda semua. Kemudian bedanya ada yang ingat dunia, ada yang ingat akhirat. Ya. Kalau di masjid ingat dunia untuk mohon ampun. Kalau di mall ingat dunia untuk pakai berpoya-poya, bermegah-megahan. Nah itu kalau kita mau membanding masjid dengan tempat-tempat yang lain, itu sangat beda. Sekarang apa bedanya masjid sebagai tempat kerumunan jamaah dengan mall, konser, bandara, terminal, pasar dan lain sebagainya dibanding dengan masjid? Apa bedanya? Ya, kalau berkaitan dengan virus corona, kalau berkaitan dengan virus corona sama saja. Sama saja. Kalau berkaitan dengan penyebaran virusnya. Sekarang ini kenapa pemerintah punya kebijakan terhadap tempat-tempat yang berkaitan dengan publik, tempat-tempat umum? Ya, kalau masjid dikatakan bahwa jangan ke masjid dulu, cukup beribadah di rumah saja dulu. Ya, kalau salat tarawih cukup di rumah saja. Di tempat lain terbuka. Ini kebablasan. Pemerintah tidak paham ini. Ini pelanggaran berat ini. Ya, pemerintah membuat kebijakan PSBB, lalu dia melanggar sendiri. Ya, ini tidak benar. Tetapi unsur dari persoalan ini sama saja. Kalau berkaitan dengan penyebaran virus, karena penyebaran virus ini adalah lewat sentuhan, ya, lewat sentuhan. Tidak ada yang bisa dideteksi siapa yang membawa virus dan siapa yang tidak membawa virus. Sekarang ini yang dihindari adalah membawa virus untuk mengantar mematikan orang, ya. Kemudian kita ini bagaimana supaya masih bisa bertahan hidup, memohon ampun kepada Allah atas kedurhakaan kita yang pada hari-hari yang lalu. Kita tidak pernah yakin bahwa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Sekarang Ramadan ini adalah waktu yang terbaik memohon ampun kepada Allah setulus-tulusnya. Ya, beribadah di rumah. Ya, salat tahajud, salat lain, kemudian membaca Al-Quran, bertobat sebaik-baiknya. Sekarang ini kita hanya berpikir dunia
Dan ini juga sebuah pilihan. Kalau orang mau apa saja di dunia, silakan saja, karena agama memberi juga kebebasan. Ya hanya mengajak. Kalau kamu begini nasibmu di akhirat. Kalau kamu tidak salah, tidak beribadah, tidak ingat Allah, ya nasibmu di akhirat abadi, mendapatkan siksaan abadi. Ya. Makanya ini kita harus bernasihat. Kita tidak bilang saya sendiri saja masuk surga, tidak bisa. Karena ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Inilah termasuk para ulama Muhammadiyah, ulama NU, ulama Tahrir atau ulama-ulama apa saja, jangan menjadi kebablasan. Iya. Kalau itu konser yang dilaksanakan oleh siapa itu mendatangkan banyak orang, apalagi di bulan Ramadan. Iya. Sangat bisa kita menaksin bahwa itu harus tahu itu. Komunis itu dia punya filosofi selalu bikin konflik, selalu mengadu domba, selalu memfitnah. Dan itu komunis laten, ya kemana-mana. Ya, itu ajaran dan paham sampai kiamat itu bertahan. Nah, kita ini orang Muslim harus sabar, mohon perlindungan Allah Ta'ala, ajak saudara-saudara kita supaya mereka ini mendapatkan ketenteraman hati. Oleh karena itu, umat Islam harus bersatu, beribadah memohon ampun kepada Allah Ta'ala, lalu membangun hubungan baik di antara manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi pada kesempatan ini, membanding masjid dengan tempat-tempat yang lain pasti berbeda. Kompetensi pasti berbeda. Kenapa? Masjid itu adalah tempat yang suci. Kemudian tempat-tempat yang lain itu tidak bisa dibanding dengan tempat sucinya. Tapi membanding dengan penyebaran virus corona itu pasti sama. Kenapa? Kita juga tidak tahu siapa yang membawa virus, siapa yang tidak. Karena yang kita hindari ini adalah menyebarkan virus dan menerima virus. Itu yang kita harus hindari. Kenapa? Ya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, berusaha tidak memberi virus dan tidak menerima virus. Demikian inilah, semoga hati ini semakin menjadi tenang. Di sisi Allah kita kembali. Dan insya Allah tempat kembali yang terbaik adalah tempat hunian yang disediakan oleh Allah. Tidak ada azabnya, tidak ada siksaannya. Itulah surga Jannatul Naim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.